guys, jadi hari ini SMA 109 Jakarta ini lagi ngadain kegiatan tadarus bersama nih. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara literasi bercerita serta literasi sosiologi serta PKN. Oke Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, di sini kita lagi ada kegiatan apa nih Pak? Hari ini kebetulan di SMA Negeri 109 Jakarta ada kegiatan pertama adalah melaksanakan tadarus pagi, dan yang kedua nanti kita ada kegiatan literasi yang akan dilakukan oleh anak-anak kita dalam rangka mengasah kemampuan untuk berliterasi. Pesertanya dari kelas berapa aja nih Pak? Nah, untuk peserta, karena kelas 12 sekarang sudah tidak ada lagi di sekolah, maka pesertanya untuk saat ini adalah kelas 10 dan kelas 11. Makasih Bapak. Sama-sama. Oke teman-teman semua, jadi tadi kita sudah selesai melaksanakan tadarus pagi dan sekarang kita sudah melaksanakan literasi PPKN yang dibawakan oleh kelas 11-2. Ikutin terus keseruannya ya. Nah, lu udah lupa tuh kalau sengketa batas wilayah itu ibaratnya kayak perebutan hak kepemilikan. Kayak ada ikan, ada banyak ikan, ada sumber daya tambang, minyak bumi, panas bumi yang sebenarnya kalau misalkan dimanfaatin itu bisa jadi modal banyak buat kekayaan Indonesia. Tapi Indonesia Kira-kira manfaat dari kegiatan literasi ini untuk siswa-siswi SMA 109 itu apa sih? Manfaatnya ini sangat banyak ya untuk meningkatkan literasi atau pengetahuan para siswa-siswi ini mengenai pelajaran-pelajaran yang tidak diajarkan saat pelajaran berlangsung. Kayak misalnya sengketa ini kan belajarnya ini harus dari globalisasi, belajar di globalisasi, belajar di media sosial. Bagaimana sih sengketa ini terjadi? Yang dia dengarkan ini sekarang sedang belajar PKN mengenai sengketa dengan negara lain. Mungkin manfaat ini siswa-siswi SMA 109 Jakarta ini dapat informasi mengenai hal luar. Mungkin itu saja dari saya. terus yang kedua Sebutkan permasalahan batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga. Nah, itu ada apa saja sih? Minimal 2 ya. Cuma dua, ada yang bisa jawab? Oke, 1, 2, 3. Halo guys, jadi hari ini kita sudah bersama pengisi PKN hari ini. Halo kameramen, halo semuanya. Jadi aku Maharani. Tadi aku habis ngisi materi. Ini bersama temen aku. Aku Liora tadi juga ngisi materi literasi. Nah, jadi tadi tuh kita ngisi materi mata pelajaran PPKN. Nah, materi yang kita bahas itu tentang sengketa batas wilayah. Jadi sebenarnya materinya rada susah sih kalau mau dijelasin kayak secara umum, cara plak-plakan tuh kayak perlu research yang banyak. Cuma kayak apa sih salahnya ngasih tahu gitu loh, kayak sharing ilmu, ya bermanfaat banget nih buat kita semua. Ya, materi yang kita sampaikan emang bener tadi yang kata Opu emang agak susah dan harus di-research banget. Sampai materi ini karena materi ini sebenarnya penting banget untuk menimbulkan kita sebagai sadar bahwa wilayah kita yang walaupun tidak sering kita lihat itu tetap penting banget untuk negara kita dan untuk kemajuan kita bersama. Orang udah tahu ya kekerasan seksual itu apa dan contohnya seperti apa. Karena kan udah pasti sering diajarin ya. Tapi akan saya jelaskan lagi pengertian kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang bisa berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik kepada korbannya. Jadi seperti yang kita tahu Nah, Ibu, kira-kira kenapa sih
ngambil tema kekerasan seksual sebagai tema literasi sosiologi pada pagi hari ini. Oke, terima kasih Mbak. Kebetulan ini adalah salah satu materi dari permasalahan sosial. Kekerasan seksual ini berkaitan dengan bagaimana kondisi sekolah-sekolah atau masyarakat pada umumnya. Kemudian apalagi kalian ya, kita menggunakan kurikulum Merdeka. Salah satu kurikulum Merdeka itu di dalam giatnya mengatakan bahwa 3 dosa besar dalam dunia pendidikan. Yang pertama intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual. Karena ini 3 ini ada di dalam lingkungan sekolah dan sekitarnya. Makanya Ibu ambil salah satu tema yaitu mengenai kekerasan seksual. Oke, itu aja Mbak. Ayo ada yang mau maju kan jelasin apa itu kekerasan seksual menurut pendapat kalian sendiri. Saya kekerasan seksual itu tindakan menghina atau perbuatan yang tidak menyenangkan, ya gitu. Iya terhadap korbannya. Terima kasih. Oke, langsung aja. Hai semuanya, perkenalkan kami dari perwakilan 11.5 Pembinaan Sosiologi. Hari ini kami habis melakukan kegiatan literasi yang berjudul kekerasan seksual. Nah, teman-teman semuanya di sini udah pada tahu belum apa itu kekerasan seksual? Nah, kekerasan seksual adalah kegiatan pelecehan, mengganggu dan juga merundung seseorang dan tindakan tersebut ada tindakan yang negatif. Nah, tadi kami juga sudah memaparkan beberapa pengertian dasar seperti apa itu kekerasan seksual, manfaatnya, dan mengapa kita perlu waspada terhadap kekerasan seksual. Nah, Cut, tahu gak sih Cut manfaat kekerasan seksual itu apa? Bukan manfaat dari kekerasan seksual ya, tapi manfaat dari mempelajari kekerasan seksual. Dari materi kita tadi, ini kan hal yang sering terjadi ya dalam masyarakat. Jadi manfaatnya itu kita bisa jadi lebih aware, kita jadi lebih tahu tentang kekerasan seksual, contohnya kayak gimana, bisa terjadi di mana saja, dan pengertiannya pastinya gitu. Dan kita juga sebagai perempuan dan sebagai siswa di sekolah mungkin bisa coba mencegah gitu. Kalau misalnya melihat, kita tahu cara bagaimana mencegahnya, dan juga kita bisa menghindari kekerasan seksual ini gitu. Semoga kami harap sebagai 11.5 yang sudah meliterasikan atau mensosialisasikan kegiatan kekerasan seksual ini, kami harap bahwa angka kekerasan seksual di dunia ini akan menurun, dan semua wanita akan terjaga dan terlindungi dari adanya kekerasan seksual tersebut. Terima kasih, dadah. Sebelah lab sama deket dapur, ya, nggak usah lewat yang deket ruang wakil. Untuk yang kelas 10, jadi dari sini langsung ke lantai 3, nggak usah kedua itu nggak usah diselusuri lagi, ya. Yang di pintu dapur juga langsung naik ke lantai 3. Seperti itu anak kelas 10, silakan untuk menempatkan diri di 11.7 atau 11.7, 10.7 dan 10.6 serta 10.5 mungkin bisa lewat tangga yang samping ruang guru ya. 10.1 sampai 10.4 bisa lewat tangga samping lab biologi, lab komputer.